Halo Sobat Taki, Ferry sini dan kali ini di tangan gue udah ada iQOO Z9. Biasa kalau udah intro kayak gini udah tau lah ya mau ngapain, tinggal ngecek judul aja karena itu baru tau mau ngapain. Ya daripada kelamaan, mending langsung intronya kita aja dan kita langsung bahas aja si iQOO Z9. Lanjut gak sih main Zenless Zone Zero? Let's put it up! Oke, tadi intronya singkat, jelas, dan padat banget ya. Jarang banget gue melakukan itu dan merasa aneh karena nggak yapping. So ya, di tangan gue sekarang udah ada iQOO Z9 yang dirilis tahun ini, tahun 2024. Dan sebenarnya saingannya waktu itu ada Infinix GT20 Pro dan juga ada Poco X6 Pro 5G. Tapi iQOO Z9 hold out on its own karena desainnya tuh, desain-wise ya, dari ketiga smartphone itu gue suka iQOO Z9 nomor 1, nomor 2 gue suka Poco X6 Pro, dan nomor 3 Infinix GT20 Pro. Tapi itu simply dari perspektif seseorang yang lebih pengen menjadi shadow sebagai gamer, nggak sampai heboh kelihatan gamer banget. Dan ya, ini iQOO Z9 yang warnanya hijau biru gitu, dan ini udah hampir setahun ya berarti sama gue. Dan ini gue beli pribadi, jadi bukan dikirimin sama iQOO, bukan pinjemin sama iQOO, so it's purely my own device. Dan lama sih udah nggak gue pakai, dia keganti sebagai daily driver sama si Poco X6 Pro 5G karena buat main game itu lebih oke. Ini bukannya bad, tapi kayak itu lebih oke. Oke, langsung aja kita ke smartphone-nya. Ini kurang lebih tadi desainnya cakep-cakep. Atasnya ada infrared juga, ini yang gue kaget kayak wow, oke, nggak cuma Xiaomi sekarang kalau kalian butuh infrared remote gitu kan. Terus di bawahnya ada USB-C, ada SIM card, SIM card-nya, SIM card slot, dan sampingnya benar polos. Fingerprint-nya in display. Dan ini dia pakai Vantage OS, jadi dia benar-benar memang bukan mirip ya. Memang basisnya tetap masih sama dari Vivo. Mana kita ke About Phone, iQOO Z9 5G, Vantage OS 4. Gue sih belum ada update apa-apa ya. Terakhir seingat gue juga belum ada update. Ini adalah smartphone yang cukup menarik karena dia adalah mid-ranger dengan Snapdragon 7 Gen 3 pertama di Indonesia. Dan I think gak banyak yang akhirnya pakai 7 Gen 3 malah opt-in ke 7S Gen 2. Itulah ribetnya Qualcomm, too many options. Dan mending ke Dimensity, tapi Dimensity juga gak kalah banyak. Oke, RAM-nya 12GB plus ada 12GB lagi, ini extended ya. Jadi dia pakai virtual RAM, jadi 24GB itu 24GB dengan tanda kutip. Storage-nya 256GB dan dia udah Android 14. Harusnya masih bisa dapat Android 15 sih nantinya. Vantage OS 14. Security update-nya cuma ada 1 Juni. I guess supposedly sudah ada update lagi, but belum gua update. Oh, ada. Ya, ini belum gue update sih. Cukup panjang, tapi kita nanti aja kita update-nya karena kita mau main Zenless Zone Zero. Tapi sebelum kita ke Zenless Zone Zero-nya, kita lihat AnTuTu score-nya dulu. Harusnya nggak berubah. Dan yang sebelumnya 806.418, cukup tinggi. Dan ini adalah salah satu tinggi di kelasnya. Other than this, itu adalah opsinya Dimensity. Tapi untuk ini lebih menarik Qualcomm karena kita di Indonesia dan kameranya otomatis jadi lebih bagus. Oke, di iQOO Z9 i2218 Qualcomm hardware-nya. Android 14 64-bit, kamera belakangnya utamanya 50 megapiksel, that's why I like it. LPDDR4X atau 5, jadi kayaknya dia galau antara 4X atau 5. Let's just say 4X itu adalah yang RAM kecilnya, yang 5 itu yang RAM gedenya. Biasanya setupnya gitu. Sayangnya UFS-nya masih UFS 2.x atau 2.2 kalau nggak salah harusnya. Jadi not the greatest, bukan UFS 4, tapi kayak oke lah, masih UFS nggak eMMC. Ya kali eMMC kan. Ya itu skornya tadi, dan kita ke Zenless Zone Zero-nya. Ini udah updated single language bahasa Inggris. Jadi ini adalah informasi storage-nya. Dia total make 24 24,66 GB, user datanya 23,74, dan app size-nya 898. Updated sampai version 1.3, berarti sekarang ya adalah baterainya lagi update sih. Ya, kurang lebih itu tadi spek dan overview dari si iQOO Z9 ya. Hopefully itu udah mengcover semua, dan still gue masih suka banget sama feels-nya itu enak banget. Ya, itulah iQOO Z9-nya, dan berikutnya kita akan langsung aja tampilin Prof Doc di sini. Probably gue taruh biasa di atas ini, dan kita ngetes main Zenless Zone Zero-nya berdasarkan setting dan kemampuan yang bisa diraih sama si iQOO Z9. Gue setup dulu. Prof Doc-nya lagi loading. Sembari itu kita bisa start ya. Oke, udah muncul.
tinggi juga udah muncul sih. Zoom sedikit. Nanti settingan kita masuk di dalam aja ya. Brightness-nya bisa naikin dikit lah ya. Dan di iQOO itu enaknya dia harusnya ada game boosternya. Cuman nasibnya ini tuh sama kayak di Poco, dimana actually game boosternya tuh nggak ngebaca Zenless Zero, kayak masih tergolong game baru banget. Jadi nggak keregister di mereka. Nanti ketika update harusnya ada tambahan, karena di Xiaomi 14T Pro gua udah kebaca. Cuman di Poco X6 Pro 5G masih nggak kebaca sih, I don't know why. Oke, kita lagi coy. Wow. Biasanya itu belum oke settingannya. Kita masuk ke options, graphics. Kita dapat defaultnya adalah medium. Oke, not bad. Dan kita bisa naikin ke 60 aja. Karena setahu gue performanya bisa lebih. Yap. Udah smooth, bro. Wah, enak sih. Oh, oke. Itu udah ngedrop. Kita keluar aja dulu. Ini kita lagi di Lumina Square. Jadi kita bisa keliling-keliling juga sini, dan FPS-nya sih oke ya tadi sekilas. Kita lihat nih di Lumina Square dia seberapa aman. Oh, keredek dikit. 21 FPS, 23, 29. Ya guys, masih tetap di nyamannya ya, masih tetap di 30-an, tapi ini bisa push lebih kok. Itu ada 40 FPS gue lihat. Ya memang untuk displaynya si iQOO yang refresh rate-nya lumayan tinggi, seinget gue 90 Hz atau 120 ya, 90 sih seinget gue. Itu oke gitu. Bang boo. Oke. Tiba-tiba Danny. Oke. Vibration lock. Bentar lah. Ini Lumina Square, kita dapat 30 plus, pas lagi draw distance agak jauh memang ngedrop dikit, tapi bisa lebih dari 30. Bisa lebih banget ini mah. Ya sebagai mid ranger sih rasanya asik aja gitu kan, bisa lebih. It's fun, this is fun. Oh, ada Piper. Coba saya hai ke Piper. Ngapain lu di mobil kita? Hi. Are these your wheels? Yep. Where's your car? The only one that is parked here. I was lucky enough, but it's so tiny. Is there anywhere else to park? What are park underground? This space is insanely expensive. Underground parking lots. Oh. Pepper doesn't say anything until you get back, as if she is lost in thoughts. So this elevator is for cars. City folk, I gotta say you are pretty smart. Oke, dia merasa itu menarik ya. Terlalu sempit. Okay, I see. Come on. Ini sama kan. Iya, kalian di luar sana tuh tinggal yang penting parkir. That's fun, okay. At least lucu juga naikin trust. Oke, nah tadi itu Lumina Square. Mungkin kita coba battle tipis aja ya di HIA. Expert Challenge mungkin? I guess Expert Challenge is okay. Bentar, salah. Kalau ini kan ini event. Ini kan event. Oh, ada incomplete. Ini belum kebuka kah? Complete the event commission. Oh ya, mesti ada commission dulu ya. I want the Expert Challenge please. Ada Expert Challenge, yep. Oke, kita akan lawan siapa? Kita lawan Jindo kali ya. Walaupun belum butuh. Related agentnya cuma Caesar kayak, oke. Still. Ini ada. Anyway, buat upgrade juga oke. Oke, start. Nah, baru battle. Di CCZ bedanya Genshin kan dia masuknya in session ya. Jadi dalam artian masuk ke battle begini baru bisa terhitung. Although memang ini gue lagi nyoba nge-record dengan 4K 30, so biasanya mungkin akan bisa ngelihat grafik yang lebih brightness-nya kerendahan.
ya terus gitu. Nggak nyampe 60. Biasanya gue bisa lagi nyoba kalau 4K apakah better. Nggak kelihatan. Battle-nya 42 sih oke lah. Starter. Starter. Oh no. Nggak pencet. Lupa. Belum ketemu jendonya nih. Ini waktu ngeload enemy-nya actually lebih ini ya, lebih enak banget ya, ada Caesar tuh kayak bakal ada shield terus gitu. Ajar Piper. Nice. Nice shot window. Nice. Oke, FPS wise memang under sih dari 60 ya, nggak nyampe ultimately nggak nyampe above banget dari 60, but it's okay. It's fun to play, sangat-sangat nyaman untuk dimainkan, dan occasional delay ya ada sih memang, cuman masih oke banget lah. Itu di medium 60 ya sekarang dari settingannya. Dan soal anget apa enggaknya, sedikit anget doang, but itu oke nih. 34 normal banget, 34 derajat, di atasnya 35,6, 34,4, dan 33. Kayak standar banget sih itu, memang standar temperature banget sih menurut gue, jadi kayak itu oke gitu kan buat main segitu. Oke, ya enaknya ngapain lagi ya berikutnya ya. Sebenarnya enakan sih kita langsung naikin ke highest 60, but gue mau coba dulu di di outpost itu kan ada yang weekly bossnya tuh. Weekly bossnya kan sebenarnya juga lebih grafik demanding tuh, kayak si kakek yang bike rider itu sih namanya, saya lupa lagi.
Dari Notorious Hunt yang paling pojok ini kan udah ada nih si kakeknya ini. Kita kecilin aja di 60 I guess is okay, karena 65 terlalu jauh. Resistance segala macam, dan ini kan dia cukup demanding ya secara grafik sebenarnya. So we'll see, we have to see seberapa fun. Dan juga gue belum main Notorious Hunt anyway, jadi lebih fun to see sih. Udah ngapain ya collect dari tim Grandpa ini, belum banyak agent yang pakai materialnya dia. Well sama aja mungkin kita bisa itu juga yang bukan Notorious Hunt, satu lagi apa tuh yang di sini tapi yang buat collect inian. Oh. 60 agak lumayan juga ya ternyata. Nih dikit lagi summon si bapak. There we go. Iya lupa bambu.
Oke, phase 2. Benar. Lama yang lawan 60 ternyata tidak segampang itu. Ya kita preference FPS masih under dari 50 sih. Dan ini medium 60. But it's still okay. Balik lagi ya, masih cukup nyaman untuk dimainin 7 menit. Wow. Lama di Notorious Hunter doang ya. Di tengah kita 35,5, di samping 37 udah agak naik, udah agak hangat-hangat sedikit di atas 33. Di depannya segitu hangat-hangatnya ya. Di belakang 36,2, 35,8 dan 34,5. Nah, depan belakang tuh suka beda ya kelihatan peraturan, karena kan depan ada display juga yang nyala. Saya so given. Oke, kita cobain langsung aja naikin ke, ya nggak terlalu lama, kita naikin ke highest 60. High di sini beda ya settingannya dengan apa namanya, Genshin. Jadi kita bisa benar-benar mentokin manual kayak gitu. Ini di highest 60-nya. Idle kita 45 doang. Tapi grafik, fidelity segala macamnya nambah, of course.
kok internet salah. Mau buka Maps. Kita pindah dulu ke Lumina Square. Mana ya? Office Avenue. Pedestrian area deh. Masih oke, masih 30-an FPS juga, nggak drastis jauh. Malah terkadang tuh yang lucu adalah dari game-game Hoyo di highest mentoknya itu malah punya performance lebih oke. 40 tuh dengan draw distance segitu besar. Kayak 40 tuh masih sangat acceptable banget loh, nggak bohong. Nggak perlu sampai mentok-mentokan gimana. Ini bentuk benar-benar highest 60 sih. Kita masuk aja ke sini dan kita expert challenge lagi. Oh, indoor bisa dapat grafiknya lebih oke dong. Bisa masuk aja. Oh, bisa. Oh iya, sejak itu dari anak ya, aja. Indoor FPS-nya jauh lebih bagus. Coba kita beto. Jindo. Setupnya sama. Windownya level 55. Oke. Fokusnya, kamera tidak mau fokus. Yeah, there we go, Jindo.
Oh iya, lupa bambu. Bye bye. Is it just me or actually it looks better? Nggak juga sih. Sebenarnya secara FPS nggak lebih better, tapi terlihat lebih stabil dan lebih less delay itu loh. Itu yang bikin performance highest-nya lumayan. Oke, tadi itu performance highest 60-nya. Kita dapat temperatur 37,6. Jadi udah naik banget ya. 36 sekian dan 3 ini. Oke, itu tadi highest 60-nya. Dan mungkin habisnya akan Notorious Hunt sebentar aja, nggak nyampe finish, dan nanti akan kita pasangkan coolernya karena kalau nggak nanti kepanjangan video ini. Intinya nggak panjang banget gitu. Masih lebih under dari Genshin yang variabelnya lebih banyak. Kalau ZZZ variabelnya lebih sedikit, jadi lebih enak sih untuk sustainnya. Dan gue sendiri lebih main ZZZ sekarang ketimbang main Genshin. Malah Genshin gue lagi nggak gitu di follow up, dan HSR nggak kesentuh sama sekali. HSR gak kesentuh sekali. I feel bad, tapi kayak it's HSR gitu. Kayak kadang power creepnya tuh bikin dia jadi nggak gitu enak buat dinikmatin. Itu yang gue sayangkan dari HSR ya. Playnya sebenarnya enak, dia bisa di auto. Satu-satunya game MiHoYo yang bisa full auto di battle-nya. Jadi kayak ini tulisan. Gue akan turunin satu level lagi sih. 60 kayaknya terlalu heavy dan terlalu lama. Oke, tetapnya sama. Ya by effect kan soalnya sama juga, dia nggak ada extra moveset dari si ini, cuman damage outputnya aja yang lebih tinggi gitu kan. Nah, coba abis ini pakai cooler. Oke, bentar lagi bapaknya keluar. Udah kayak evolve, baru kita reset buat nanti.
kita exit combat dulu dan kita pasang coolernya. Dan tadi sebenarnya kalau kita review sedikit ya secara performance dan segala macam, actually highest 60 ini memberikan stabilitas yang lebih oke secara experience sih. Gue lebih suka main di 60 dibandingkan tadi di 60 di medium dibandingkan tadi di gue lebih suka main di highest dibandingkan di medium tadi karena kayak taps dan segala macamnya itu lebih oke gitu. Nah ini tadi highest 60 kita udah main sekian waktu, temperatur atasnya masih 37,4, 35, 36 di tengah dan 34an di bawah. Reminder lagi, gue selalu di ruangan AC karena kalau enggak ini benar-benar ruangan kurang ventilasi banget. 22 derajat suhu ruangannya, jadi itu kurang lebih buat notes aja. Kalau misalnya lebih panas dari itu pasti temperatur performance-nya juga beda, lebih tinggi dibandingkan sekarang. Oke, kita sambil nunggu coolernya sedikit. Kita ngapain ya enaknya? Kita bikin circle around di sini dulu. Coolernya pas nanti udah masuk temperatur yang ininya baru gua pasang biasanya. Di overworld-nya highest 60 sih memang nggak perform better than medium, tapi secara overall-nya sih masih sama smoothness-nya ya. Movement dan segala macam masih oke. Masih ngakak ada event ini lupa dilanjutin. Udah belum sempat lanjutin event lagi. Oke. Saya nggak apa-apa sih, coolernya udah boleh kita pasang. Ini sekarang di 9 derajat dan kita pasangkan saja ke iQOO Z9-nya. Posisinya nih Z9 itu sebenarnya paling enak buat dipasang cooler ya. Karena sebentar. I have a bad feeling about this. Actually kamera gue mau mati. Kita cut dulu saja. And we are back. Baterai kamera tadi mau mati. Inilah problem yang harus gue solve dengan menggunakan baterai dummy soon. Itu yang mau gue coba lakukan, tapi kayak belum ketemu FZ100 yang dummy. Oke. Anyway, ya ini tadi yang gue bilang iQOO Z9 itu adalah smartphone gaming dan kutip yang ergonomiknya paling oke buat dipasang cooler ya, karena dia posisinya tengah, nggak kena power buttonnya juga pas, kamera bumpnya juga pas, kayak bener, wow, one of the most ergonomics I guess menurut gue ya, karena dibandingkan smartphone lain kadang suka offsetnya kurang, suka kepencet apa segala macam, jadi kayak gitu kan. Oke, coolernya sekarang turun naik temperaturnya udah 17, jadi memang tadi cukup panas yang udah dinginin ya. Tapi untuk smartphone-nya kita dapat berapa? Turun langsung 35 dari 37, gokil juga. Nah, nanti mungkin kapan-kapan gue akan bahas tentang si cooler ini. Ini adalah cooler favorit gue, dia Black Shark Fan Cooler 2 Pro. Walaupun gue memang bisa dibilang gue punya cooler lain kayak ini si magnetic cooler itu dari Fan Cooler juga. Terus gue juga ada Fan Cooler yang satu, plus ada yang Hutao juga. Tapi kayak out of all tuh gue masih lebih suka yang Fan Cooler 2. Bahkan Fan Cooler 3 pun gue tinggalin di studio yang satu lagi jarang dipakai. Oke, setelah pakai cooler, overworld-nya kurang lebih masih mirip sih. Masih 44. Tadi kita balik ke HIA. Coba mana HIA? Jangan HIA. Lumina Square dulu. Mana? Blazewood? Nope. Lumina Square. Nah, kalau misalnya lu bingung kenapa Lumina Square ya, I guess Lumina Square itu yang paling broad kan dibandingkan Blazewood juga yang masih lebih kecil. Dia kayak somewhat bigger than Sixth Street. Tapi kayak ini masih lebih gede lagi karena ini pusat kotanya. Di pusat kota, I guess performance-nya masih mirip sih, nggak ada perubahan drastis. Oh, yang satu hal yang gue tahu adalah di situ ternyata dynamic. Setelah beberapa lama nanti bisa jalan sendiri. Gue kira per refresh screen, tapi ternyata tidak. Ya, 38 fps, sedikit under malahan. Mungkin udah kecapean juga prosesornya, udah mulai nandain kayak I'm kinda exhausted gitu kan. Ini itu udah ada notes-nya jalan. Oke, kita masuk ke HIA dan kita coba soft battle. Bukan soft battle ya, apa ngabisin ini aja sih. Atau kalau tadi udah expert challenge, kita ke autos saja. Mana autos? Nah, kita main itu yang buat ngedapetin W disk, apa namanya, clean up. Ini sekalian ngerjain battle pass sebenarnya. Kadang gue kalau bikin video kayak gini gue buat sekalian ngerjain battle pass. Oke, ini aja. Lumayan, dapat konten iya, dapat battle pass iya. Kayak why not kan? Ntar sebelumnya ini udah mulai agak panjang gitu kan. Bikin aja.
Ih, cepet clean up cepet banget kadang tuh. Tapi experience-nya ya sama sih. FPS wise masih under 50, cuman experience-nya sama, more comfy, kayak lebih nyaman gitu. Dan temperaturnya juga lebih dingin, jadi dipegang di depan juga lebih 30 ya 30. Ini sih dingin banget. Ini kelewat dingin ini. Jadi ya memang berarti masih sih Qualcomm plus cooler itu performance plus experience itu much better sih. Oke, kita kan Notorious Hunt terakhir lawan si kakek. Sebenarnya kalau mau itu ya nggak cuma si kakek ya, Ballet Twins juga enak itu buat di ngobrak-ngabrik grafik sebenarnya. Nah, dia cukup apa ya, cukup gitu, apa sih, nggak tahu apa nggak. Yang ketika mereka dance apa segala macam itu kan langsung berasa banget tuh hoggingnya. Kita kau. Bapak, mana bapak? Oh, sini. Dah, phase 2. Dan
Oke, iya experience highest tuh lebih oke. Kayak touch input segala macam. Ini nggak berlaku ke semua smartphone ya, tapi memang gua rasakan di beberapa game itu for some reason nggak expect kayak di highest 60-nya malah better, tapi note-nya memang itu untuk smartphone yang minimal mid ranger sih. Kalau yang lowest game entry level banget tuh Oke, cara temperatur malah di coolernya sekarang turun juga udah 16, cara FPS tadi lumayan oke. Nah, kita ukur temperatur dulu. 31 derajat kayak wow. 29 dan di bawah 28. Bahkan ini under dari sebelum smartphone yang mulai main game main ya 28 nggak bisa dihitung dan kita ke samping 27 ya not bad at all. Kenapa gue bilang not bad? Karena gue ingetnya tuh iQOO Z9 ini waktu itu buat main Genshin sih juga udah oke banget. Ini main Zenless Zone Zero juga masih nyaman banget sih. So buat yang suka main game, iQOO Z9 masih cukup unggul ya di kelasnya, jadi nggak mesti sampai spending ke iQOO number series yang itu udah pakai Snapdragon 8 kan. 8 series tuh otomatis pasti kuat banget, dan ya main begini pasti harusnya udah sangat oke lah buat mereka. Masa iya sih nggak apa namanya nggak kuat gitu kan. Jadi iQOO Z9 menarik sih, dan ya banyak yang nanyain coba ngetes di Z9X. Sayangnya gue lagi ngajuin buat peminjaman, belum ada kabar. We don't know, biasa iQOO Indonesia. So ya kita lihatlah apakah bakalan dapat pinjaman atau kalau nggak dapat pinjaman gue nggak actually akan nyari unit karena gitu lah, not too much wanting, bener-bener my pace banget gue sekarang kalau konten tuh kayak apa yang gue rasa fun, apa yang gue pikir lah intinya. Tapi iQOO Z9 gue beli dari awal rilis, it's a really great device sih personally menurut gue. Kendalanya mungkin cuman di I don't know, desainnya mungkin untuk beberapa orang ada yang nggak cocok segala macam. Dan di kala ini kita udah ada si Poco X6 Pro 5G, dan itu yang benar-benar ngebikin istilah katanya merusak pasar banget lah. Kayak kalau bisa beli yang lebih better, kenapa beli yang tanggung gitu kan kesannya. But it's just Poco stuff, it's just Xiaomi stuff. Nggak afdol katanya kalau nggak bikin kerusuhan, jadi ya udah ada stuff. Tapi untuk kalian yang nyari smartphone yang cakep, overall performance-nya oke, kameranya oke, displaynya oke, dan yang gue suka sih fitur kayak ada fitur copy kartunya itu yang cuma ada di BBK Group ya, itu kayak wow, oke, something that I really want to use, tapi ujung-ujungnya malah nggak kepake. Ya, gitu aja lah kurang lebih experience buat main Zenless Zone Zero di iQOO Z9. Kalau lancar enggaknya, jawabannya lancar. Memang nggak mentok kanan sampai 60 fps bisa stabil. What phones do make stable 60 anyway juga nggak ada sih sebenarnya. Tapi untuk overallnya main Zenless Zone Zero sini sih nyaman banget. Tapi seperti biasa, gue akan rekomendasikan pakai cooler supaya lebih awet juga smartphone-nya, lebih adem juga, jadi nggak gampang rusak, baterainya juga oke, dan kalian dapat performance dan juga experience yang lebih nyaman overall. So ya, tapi kalau kita mau main as is di iQOO Z9 masih cukup bisa banget. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @buteknoid, dan gue pribadi di @rfp+, ataupun di media partner kita di @wirepop.id. Dan satu hal yang gue lupa adalah kalau kalian punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah tadi. Oke lah, ya gitu. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry dan iQOO Z9 signing out. Bye-bye. Nggak bisa pakai, sekarang thumbnailnya beda, jadi